A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Dendam Arwah Sarah. Cerita ini ditulis oleh Dita Aprilianti. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa bisa jatuh? Kan piringnya jauh dari pinggir, ujar Ningsing seraya menghampiri serpihan piring kaca yang hancur. Namun saat Ningsing menengadah, ia langsung terlonjak melihat ada perempuan berbaju lusuh dengan darah di bajunya. Rambut hitam panjang gimbal tak terawat, wajah pucat mengerikan. Ningsing berteriak kalap. Pak Karto yang kaget langsung menghampiri Ningsing yang bersimpu di lantai dengan wajah panik. Ada apa, Bu? Tadi ada setan, Pak, jawab Ningsing dengan nafas ngos-ngosan. Dadanya naik turun, wajahnya panik, pucat. Setan apa sih, Bu? Gak ada apa-apa kok, elak Pak Karto tak percaya. Tadi ada, Pak. Serius, Ibu gak bohong. Serem banget. Mukanya hancur, darah di mana-mana, jelas Ningsing dengan mimik yang masih sangat panik. Udah ya, Bu, kita ke depan aja. Nih, Ibu minum dulu biar agak tenangan. Pak Karto menyodorkan segelas air putih ke arah Ningsing dan langsung diminum hingga tandas. Baru saja mereka hendak bangkit, terdengar teriakan Dimas dari arah kamar. Sontak mereka pun langsung berlari menghampiri cucu satu-satunya mereka itu. Saat mereka sampai di pintu kamar, terlihat Dimas yang sedang menangis di pojokan kamar sesungguhkan. Ningsing pun langsung berlari meraih cucunya, membawa dalam gendongannya. Ada apa, sayang? Kenapa? Tanya Ningsing khawatir. Itu, Dimas terus menunjuk ke arah jendela kamar. Ningsing dan Pak Karto sontak melirik ke arah jendela. Hanya rintik air hujan yang terlihat berembun di jendela bening. Ada apa, Nak? Tanya Pak Karto bingung. Namun Dimas terus menangis dengan keras. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Dimas ke kamar mereka. Kebetulan Roni belum pulang saat ini. Dimas tak hentinya menangis. Ia terus merengek jika sosok itu terus mengikuti mereka. Siapa, Nak? Apa itu mamamu? Tanya Ningsing. Namun Dimas menggeleng cepat. Jika sosok itu ibunya, tidak mungkin Dimas menangis sekeras ini, batin Broto menduga. Shh, udah ya, Nak, udah. Kan ada nenek sama kakek di sini. Ningsing terus mencoba menenangkan Dimas, tapi selalu gagal. Dimas tetap menangis. Di tempat lain, Bu, baju Rocky yang hitam di mana? Teriaknya dari kamar. Di dalam lemari. Udah Ibu setrika tadi, balas ibunya dari arah dapur. Mana sih? Gak ada juga. Gerutu Rocky sembari terus membolak-balikan tumpukan bajunya. Nah, ini dia. Baru saja ia hendak mengambilnya,
Tiba-tiba tangannya tertarik oleh sebuah tangan dengan kuku-kuku yang sangat panjang juga runcing. Rocky tersentak dan sontak menarik tangannya hingga terpental ke belakang. Rocky tercengang setelah kejadian barusan. Jantungnya berpacu dengan sangat kencang. "Rocky, ketemu nak?" tanya ibunya yang baru saja datang. Namun Rocky tetap pada posisinya. Wajahnya terlihat sangat panik. Nafasnya ngos-ngosan. Dadanya naik turun seperti habis lari maraton. "Ya ampun, kamu ngapain tiduran di lantai? Bajunya udah ketemu belum?" omel ibunya seraya nyelonong masuk menuju lemari miliknya. Lalu mengambil baju yang dicari anaknya itu. "Nih, kamu cari baju atau cari calon istri sih?" Ibunya langsung melengos setelah berkata demikian. Namun Rocky masih dengan keadaan kaget. "Wah, jangan sampai giliran gue nih." Setelah berucap, Rocky langsung lari terbirit-birit. Di sebuah kamar dengan balutan kain berwarna merah, tampak seorang pria bertubuh tinggi kekar sedang berdiri menghadap tembok. Dengan sesajen di depannya, lengkap dengan dupa yang masih menyala. Taburan mawar merah berserakan di mana-mana. Mistik. Ruangan yang terkesan mistik itu dihiasi dengan berbagai macam keris dan benda-benda kuno lainnya. "Malam ini bulan purnama, dan aku akan segera mendapatkan apa yang aku inginkan." Pria itu tertawa penuh keganasan. Suasana malam semakin mencekam diiringi oleh aungan anjing liar. Di tempat lain, "Roni, kamu baru sampai nak?" tanya Ningsing yang melihat menantunya baru saja pulang selarut itu. "Iya bu, tadi juragan tiba-tiba ngasih Roni kerjaan tambahan. Tapi lumayanlah buat jajan Dimas. Oh iya, Dimasnya udah tidur?" "Udah, baru saja. Tadi dia habis nangis, lama banget. Dan mungkin dia kecapean terus tidur," jelas Ningsing. "Loh, kenapa? Gak biasanya Dimas nangis lama begitu. Sampai ketiduran malah," tanya Roni heran. Ningsing memperhatikan sekelilingnya dengan was-was. Roni yang menyadari gelagat aneh mertuanya itu menjadi kebingungan. Nanti saja ibu ceritakan. Sekarang kamu bersih-bersih dulu, terus makan. Habis itu istirahat. Biar malam ini Dimas tidur sama ibu saja." Setelah berucap demikian, Ningsing langsung masuk kembali ke kamarnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, Ningsing memilih untuk tidur. Sedangkan Roni masih terpaku di tempat ia duduk. "Ada apa sebenarnya?" gumam Roni lirih. Lalu tanpa berpikir panjang, ia pun langsung bergegas membersihkan diri. Guyuran demi guyuran air dingin membasahi tubuhnya, membersihkan tiap-tiap kotoran dan keringat yang menempel di tubuhnya setelah seharian bekerja. Namun, saat Roni hampir selesai, tiba-tiba pintu kamar mandi itu diketuk dengan kencang, membuat Roni tersentak kaget. Pintu terus bergetar karena ketukan yang lebih mirip orang yang ingin membuka pintu itu secara paksa. Roni yang kaget luar biasa tak mampu berkutik. Ia masih diam di tempatnya dengan badan gemetar. Siapa?" tanya Roni memberanikan diri. Tak ada jawaban. Tiba-tiba ketukan itu berhenti.
Hening. Tak ada suara apapun. Roni memberanikan diri membuka pintunya. Tak ada siapapun di sana. Tapi, "Dimas, kamu mau kemana?" Roni mengejar Dimas, anaknya yang berjalan dengan tatapan kosong menuju pintu belakang. "Mas, Dimas!" panggil Roni berkali-kali. Namun Dimas tetap berjalan tanpa menghiraukan panggilan ayahnya. Kini ia berjalan menuju kebun belakang rumah. Roni terus mengikuti langkah anaknya. Namun ada yang aneh dengan anaknya. Dia terlihat begitu dingin dan pucat. Namun Roni tetap mengikuti karena takut jika itu benar Dimas anaknya. Meski ia ragu. Namun ia terkejut karena sosok yang menyerupai Dimas itu hilang di dalam kegelapan. Roni terus mencari keberadaannya. Namun ia lebih dibuat kaget. Karena yang ia temukan adalah sosok wanita berambut panjang. Melayang melewatinya dengan suara tawa cekikikannya yang khas. Tawa itu sangat memekakan telinga. Roni menutup kedua telinganya. Lalu berlari masuk ke dalam rumah dengan perasaan kaget luar biasa. Roni langsung bergegas menuju kamarnya. Sesampainya di sana, Roni menelan salivanya kasar. Masih tidak percaya dengan kejadian yang barusan ia alami. "Itu bukan Sarah," gumam Roni seraya duduk di tepi ranjang. Ia masih syok. Dari sudut lain, terlihat sosok bayangan transparan berada tepat di belakang Roni. "Akan kupastikan kau menerima akibatnya karena telah mengganggu keluargaku," gumam Sarah lirih. Ia tak terima jika keluarganya diteror terus-menerus. "Sial, setan itu terus menghalangi jalanku. Awas saja, aku akan tetap memberi perhitungan terhadap kalian," umpat seorang pria seraya menggebrak meja. Singkat cerita, di tempat lain, "Rocky," sapa Bobby yang datang ke rumahnya malam-malam. "Buset, ngapain lo di sini, Bob? Ngagetin orang tidur aja," serga Rocky yang terkejut dengan kedatangan sobat karibnya itu. "Gue nginep di sini ya. Malas gue di rumah." "Alah, paling lo takut ditindihin pembantu baru lo itu kan?" ujar Rocky berkelakar. Namun Bobby malah mencita kepala Rocky. "Sialan lo. Ya udah, lo tidurnya di sofa sana aja. Takut gue tidur sama lo. Entar kenapa-napa lagi." Rocky mengulum senyum mengucapkan perkataan itu. Sedangkan Bobby yang sedari tadi melihat ke sekeliling karena takut, seketika bergidik. "Gila lo." Bobby lantas bergegas menuju sofa. Lalu ia membaringkan tubuhnya di sana. Matanya sulit untuk dipejamkan. Beberapa kali dia merubah posisi tidurnya agar terlelap. Tapi ia masih tidak bisa tidur. Bobby melirik ke arah Rocky. Dengkuran nyaring Rocky membuat ia semakin sulit untuk tidur. Dan setelah beberapa jam ia berusaha, akhirnya ia terlelap juga. "Bobby, ikut kita yuk. Bobby, ayo Bob, ayo." Tanpa Bagas dan Jaka terus memanggil-manggil Bobby yang berada di tempat asing. Bobby berjalan mundur menghindari dua temannya yang sudah mati itu. Pergi. Kalian sudah mati. Pergi." Bobby berlari sekencang-kencangnya. Namun kedua sosok temannya itu masih tetap mengikutinya. Bobby kalap. Dia mulai tidak fokus dengan pandangannya. Dan
tubuh Bobby hancur setelah tertabrak mobil besar. Lalu setelah itu terlindas. Darah segar mengalir di jalanan. Tak ada seorang pun warga di sana. Hanya seorang sopir yang mengendarai mobil penabrak Bobby itu yang datang menghampiri. Setelah ia membuka masker dan jaketnya, ternyata sopir itu adalah Sarah. Jasad Bobby lalu diserbu oleh Jaka dan Bagas. Mereka dengan lahap menggerogoti jasad Bobby yang tak lagi berbentuk itu. "Jangan!" Bobby terbangun dari mimpi buruknya disertai teriakan yang membuat Rocky sedikit tersentak. Namun ia langsung mundur lagi. Bobby menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Perasaan takut yang luar biasa menyelimuti dirinya saat ini. Bahkan ia enggan untuk memejamkan kembali matanya. Ia memilih tetap terjaga saking takutnya. Suara rekikan lemari membuat Bobby kembali terpacu adrenalinnya. "Ya, apalagi sih ini? Ya udah dong. Aduh, si Rocky tidur terus lagi." Bobby lalu berlari menghampiri Rocky, mengguncang-guncang tubuh Rocky. Dengkuran Rocky tiba-tiba berhenti. Suasana seketika menjadi sangat tegang. Rocky berbalik badan secara perlahan. Namun Bobby kembali dibuat terkejut dengan penampakan wajah Rocky yang menjadi wajah Jaka yang tadi ada dalam mimpinya. Sontak Bobby melompat dari tempatnya seraya berteriak. "Woi, ngapain sih lu teriak-teriak? Ganggu orang tidur aja." Protes Rocky yang terus menguap karena kantuknya yang masih tak tertahan. "Lo Rocky bukan?" tanya Bobby ragu. Badannya gemeteran. "Ya iyalah Bob, kenapa sih lo?" Rocky kebingungan melihat tingkah Bobby yang seperti habis dikejar setan itu. Tanpa menjawab, Bobby langsung melompat mendekati Rocky. "Shh, jangan berisik. Entar dia datang," ujar Bobby seraya menutupi tubuhnya menggunakan selimut. "Maksudnya?" Rocky mulai paham melihat gagah temannya yang mencurigakan. Bulu kuduknya seketika meremang. "Lo lihat apa barusan Bob?" tanya Rocky yang ikut bersembunyi di dalam selimut. "Gue gak mau cerita, takut." "Ya elah elo, bikin penasaran aja." Saat mereka bersembunyi di dalam selimut, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Keduanya terpaku dengan jantung berpacu. Tak ada yang berani bergerak maupun bersuara. Suasana mencekam, tapi mereka tiba-tiba tersentak kala merasakan sesuatu yang merangkak di dalam selimut mereka. Keduanya saling tatap saat mereka menoleh. "Wah!" Keduanya terlonjak kala melihat sosok Sarah merangkak di antara tubuh mereka. Sarah menampakkan sosok yang mengerikan. Wajahnya hancur, matanya hitam, kukunya hitam panjang juga runcing. Gigi taringnya yang terus meneteskan darah, dengan bau busuk yang membuat perut seperti diaduk-aduk. Keduanya berlari kocar-kacir menuju kamar ibunya Rocky. Namun, saat mereka sampai di sana, mereka terkejut ketika melihat ibunya Rocky berubah menjadi sosok hantu Sarah yang menyeringai menatap kedatangan mereka. Pikiran mereka yang mulai buntu membawa mereka keluar rumah. Mereka berlari tanpa tujuan. Sementara itu, di tempat lain, "Aduh, sakit banget kepala gua. Dasar setan sialan," umpat Bima seraya membaringkan tubuhnya di atas kasur miliknya. "Siapa yang sialan?" celetuk seorang wanita dengan suara penuh amarah.
Bima tersentak. Pasalnya, hanya dia yang berada di sana. Ayah ibunya sudah tidur di kamar belakang. Betapa kagetnya ia saat menoleh mendapati sosok Sarah yang menatapnya penuh amarah dari pojok kamar. Sarah. Bima beringsut mundur melihat kehadiran tamu tak diundang itu. Melihat Sarah yang menyeringai, nyali Bima semakin ciut. Pergi. Pergi kamu. Bima semakin tak karuan. Ia melempar semua barang yang ada di dekatnya. Sedangkan Sarah semakin bersemangat mengganggu Bima. Ayah, ibu. Panggil Bima yang kehabisan akal. Lampu terus berkedip-kedip sampai akhirnya mati. Bima masih bersandar seraya memastikan keadaan. Tiba-tiba, kakinya ditarik oleh sesuatu tak kasat mata hingga ia tergantung terbalik. Lalu sosok itu melepaskan kaki Bima hingga Bima jatuh. Bima meringis kesakitan. Luka di kepalanya masih basah. Ditambah lagi ia terjatuh barusan. Membuat Bima tak kuasa menahan sakit yang teramat luar biasa. Bima mencoba bangkit meski kepalanya serasa hampir pecah. Namun sosok itu menabrak Bima yang baru saja bisa berdiri setelah susah payah ia berusaha. Bima terpental ke pojok kamar. Ampun Sarah, ampun. Cicit Bima yang tak berdaya. Sedangkan sosok Sarah yang muncul samar-samar di kegelapan malah menyeringai menampakkan taringnya. Wajah hancurnya membuat Bima semakin tak berdaya. Ampun Sarah, ampun. Tukar Sarah menirukan gaya bicara Bima yang ketakutan. Bima hanya bisa pasrah. Hatinya menjerit. Tapi mulutnya tak bisa berbicara lagi. Bahkan badannya terasa sangat kaku. Kau ingat apa dulu kau memberiku ampun? Tanya Sarah dengan suara yang mencekik, lalu disertai tawa. Wajah hancur Sarah kini berada tepat di depan mata Bima. Hanya 3 cm dari hidung Bima. Bima terlampau ketakutan. Bahkan matanya tak bisa terpejam hanya untuk mengurangi rasa takutnya. Hei, kau sangat ketakutan rupanya. Kuku panjang Sarah mengangkat dagu Bima. Mata hitam Sarah berpapasan dengan mata Bima, yang kini semakin melotot sulit untuk dipejamkan. Tubuh Bima bergetar hebat. Keringat dingin bercucuran membasahi tubuhnya. Kau siap? Tanya Sarah seraya menyeringai. Siap. Balas Bima dengan suara terbata, pun gemetar. Menjemput ajalmu. Sarah menjauh dari hadapan Bima. Namun Bima malah semakin takut luar biasa setelah mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Sarah. Bima berkedip. Tiba-tiba dia kini berada di sebuah hutan belantara. Bima semakin panik. Dia menatap sekelilingnya, mencoba menguatkan diri untuk bangkit. Tiba-tiba ia melihat sosok pria tua renta sedang duduk membelakanginya. Bima mencoba mendekati kakek itu. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.